Selamat malam pemirsa. Anda sedang menyaksikan berita utama yang memberikan informasi terkini dan terpercaya dari dalam negeri maupun luar negeri. Saya, Andreas Kizakaendo, akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan peristiwa yang penting untuk Anda ketahui. Pertemuan di Oval Office pada 28 Februari 2025 antara Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump dan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky berakhir ricuh. Ya, pertemuan di Oval Office pada 28 Februari 2025 berakhir ricuh. Dalam pertemuan yang disiarkan ke publik ini, perbedaan pandangan mencolok terlihat jelas. Trump secara terbuka mengancam akan menghentikan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina jika tidak tercapai kesepakatan damai dengan Rusia. Zelensky yang datang mencari jaminan dukungan justru dihadapkan pada ultimatum tersebut. Sementara J.D. Vance, wakil Presiden Amerika Serikat, mengambil peran sebagai attack dog Trump, menyerang Zelensky dengan tudingan dan sindiran. Insiden ini bukan sekadar adu argumen personal, melainkan cerminan perubahan besar dalam pendekatan diplomasi dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tiga aspek kunci muncul dari perdebatan panas ini: konsep diplomasi transaksional, pragmatisme kebijakan luar negeri Amerika Serikat ala pemerintahan Trump, dan potensi menurunnya kepercayaan dunia terhadap Amerika sebagai sekutu superpower. Sejak awal, pendekatan Trump terhadap Ukraina tampak transaksional, memperlakukan hubungan internasional layaknya transaksi bisnis untung rugi. Dalam pertemuan tersebut, Trump menyiratkan bahwa dukungan militer dan finansial Amerika Serikat bukanlah komitmen atas dasar nilai atau aliansi, melainkan alat tawar-menawar. Pesannya jelas, Ukraina harus membuat kesepakatan dengan Rusia atau Amerika Serikat akan menarik diri. Sikap ini menunjukkan diplomasi transaksional, di mana bantuan diberikan dengan syarat tertentu dan dapat dihentikan sepihak bila syarat itu tak terpenuhi. Pendekatan ini kontras dengan tradisi politik luar negeri pasca Perang Dingin, yang menekankan komitmen jangka panjang kepada sekutu. Alih-alih menegaskan dukungan penuh kepada Ukraina yang terinvasi Rusia, Trump justru menekan Zelensky untuk berkompromi cepat dengan agresor demi memenuhi janji kampanyenya sendiri, mengakhiri perang dengan cepat. Dalam logika transaksional Trump, perdamaian di Ukraina bukan tentang menegakkan prinsip kedaulatan atau melawan agresi, melainkan tentang menutup deal yang menguntungkan kepentingan politiknya, terlepas dari kondisi di lapangan. Diplomasi semacam ini menempatkan sekutu sebagai pihak yang harus membayar untuk memperoleh bantuan Amerika. Hal itu tampak jelas ketika J.D. Vance menegur Zelensky karena dianggap kurang menghargai bantuan Amerika. Vance dengan tajam menyatakan Zelensky harus berterima kasih kepada Trump atas upayanya mengakhiri perang. Ia bahkan menanyakan dengan sinis apakah Zelensky sudah mengucapkan terima kasih sekali saja atas bantuan Amerika Serikat. Desakan agar pemimpin Ukraina menunjukkan rasa syukur semacam ini mempertegas pola pikir transaksi. Bantuan militer miliaran dolar Amerika Serikat dipandang laksana jasa yang menuntut balas budi pribadi. Padahal dari sudut pandang Zelensky dan banyak negara lain, bantuan tersebut adalah bagian dari tanggung jawab bersama menegakkan tatanan dunia yang menolak agresi sepihak. Bagi Trump dan Vance, nampaknya loyalitas Ukraina diuji melalui kepatuhan dan ucapan terima kasih, bukan melalui perjuangan bersama mempertahankan kemerdekaan negara itu. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having. Sekian berita pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.